lupa record lagi. Nah, tadi udah saya record ya, tinggal nanti saya upload di YouTube ya, kalau kalian misalnya lagi mau buka boleh. Selanjutnya persamaan ya. Oke, persamaan model pertama ya. Model pertama itu soalnya kayak gini. Saya pakai formula latex aja langsung. Tapi nggak saya selesaikan, hanya saya kasih contoh-contoh modelnya ya. X plus 2 sama dengan 5 ya. Sama dengan 6 misalnya. Nah, kayak gini. X-nya huruf besar ya. Oke. Nah, ini model pertama. Ini adalah model yang paling sederhana gitu. Ya. Model yang kedua, ini kelihatan enggak? Enggak ya? Udah kelihatan belum? Kelihatan, Udah. Pak. Oke. Nah, ini model pertama. Model yang kedua, ini saya agak geser sedikit ya. Model yang kedua sudah memiliki koefisien ya. Misalnya 2x plus min 2, min 3 misalnya sama dengan 6 misalnya ya. Sama dengan 7 deh. Sama dengan 7 ya. Kayak gini. Kalau pakai formula latex ya. Contoh yang kedua kayak gini, 2x min 3 sama dengan 7 ya. Terus, model yang ketiga, kedua ruas memiliki variabel x ya. Tapi variabelnya boleh bebas ya, tidak harus x ya, boleh A, boleh B kayak gitu. Ini tapi secara umum karena kita gunakan x ya. Misalnya 3x min 4 min 5 sama dengan 2x min 1 misalnya kayak gitu ya. Oke, contoh yang kedua kayak gini ya. Gimana, sudah paham ya? Itu model yang kedua. Kalau kalian dari model-model ini cara ngerjainnya gimana? Kalian boleh tanyain saya nanti ya. Tapi nanti dulu saya bahas dulu tentang modelnya. Model selanjutnya, model keempat itu adalah ada pecahannya sekarang ya. Misalnya ini 1/2 x min 4 sama dengan x min 3 ya, misalnya kayak gini ya. Ini langsung dulu ya, sama 4 misalnya. Nah, yang pertama adalah kayak gini, yang memiliki pecahan ya. Setengah x min 4 sama 4 kayak gitu ya. Saya copy lagi. Karena bentuknya masih sama, saya akan di sini saya tulis satu formula latex lagi. Satu. Kenapa saya akan bahas semua bentuknya biar kalian tahu bagaimana mengerjakan setiap bentuknya. X plus, nah ini ya. Oke, jadi kayak gini ya, 1/3 min 4 sama dengan 1/3 x ya, plus 4. Model yang kelima. Model selanjutnya adalah model pecahan ya. Ini saya copy, kita paste lagi biar tidak biar susah ya. Saya kayak gini ya, ini x min 2 Nah, contohnya kayak gini ya. Ini x-nya hapus dulu ya. X ini nggak ada. Nanti jadinya persamaan kuadrat. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini berarti nanti dikali silang aja ya. Tinggal dikali silang. Contoh selanjutnya ini masih sama seperti ini. Yang di sini yang mengandung x.
Nah, misalnya kayak gini ya. Oh, itu kok 22 ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Ini model-modelnya ya, gitu. Tapi sebenarnya ada model yang lain. Sebenarnya ini model secara umum aja dulu ya. Model secara umum kayak gini. Dari semua model ini, mana yang ingin kalian tanyakan dan mana yang ingin dibahas gitu, ya? Semuanya, Pak. Semuanya, oke. Ya dah semuanya dah. Yang pertama ya. Pak, yang Yang pertama, pertama Pak. ini sama ya, persamaan dan persamaan sama, ngerjainnya cuma beda tanda aja. Tandanya apa tuh yang Oke, udah. Nah, sekarang yang pertama, X plus 2 sama dengan 6. Berarti ini kan tinggal, jika kita menggunakan, apa itu, aturan pindah, jangan menggunakan aturan pindah ruas ya, aturan, aturan gini kita pakai, aturan penambahan setiap ruas. Berarti di sini X plus 2. Ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 2. Kurang 2. Sehingga X sama dengan 4. 4. aturan pindah ruas kalian sudah bisa langsung ya, saya nggak pakai itu. Pak, dari yang bawah, Pak. Dari yang bawah. Oh, udahlah pakai Ya. dari yang atas saja biar enak. Oh ya. Selanjutnya sudah ya. Saya hapus. Untuk yang 2x berarti 2x min 3. Berarti kita harus tambah 3 biar dia hilang ya. Ditambah 3, ya. Sama dengan 7 min 3. 7 ditambah 3. Ditambah 3. 2x sama dengan 10, berarti x sama dengan 5. Bukan. 2x dikali 1 per 2. Setengah. 1 per 2. Sama dengan 10 dikali 1 per 2. dikali 1 per 2. X sama X sama dengan dengan 5. Ya. Selanjutnya. 3x min 5. Saya hapus langsung ya, kalau kalian nggak catat, saya hapus langsung. Lihat ya. Nah, kalau yang ini setengah x, ya, itu kita kalikan dengan setengah. Kita kalikan setengah. Sorry, bukan kalikan setengah ya. Kita kalikan 2 ya. Kita dikurang apa tuh? Dikurang 4. Dikurangi 4 Kali ditambah 4. Kenapa dikali 2? Karena Kok 2? Oh iya ya. kayak gini aja lah. 2-nya saya taruh di luar ya, buka kurung, x dikurang 4. 4 dikali 2 juga. 4 kali 2. 4 kali 2. Kenapa kita kali 2? Untuk menghilangkan unsur setengahnya ya. Setengah. Jadi Minus 2. 8 sama dengan 8. Nah, berarti baru kita buat lagi x Dikurangi 8 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 8. sehingga x sama X dengan sama dengan 16. Kalau kalian mau uji kebenarannya, tinggal kalian substitusikan nilai x itu 16. Berarti setengah kali 16 itu 8. 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, berarti benar jawaban kalian. Ya. Iya. Oke, next. Ini ya, setengah yang ini. Nah, kalau yang Kayak tadi. caranya itu adalah kalian kalikan dengan menggunakan KPK dari 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu kan kurang kan? Nah, berarti kita kalikan Ya. 6 dikali 1 per 2 x min 4. lalu pelan-pelan ya. Nah, itu nggak secepat ngomong kalian saya nulisnya. Ya, Pak. 6 ya. Dengan Besok nanti saya beli 1 per 3 x laptop top screen, saya beli besok. Ini 4. ya. Berarti 3x ya. 3x Min min 24. sama dengan 2x 2x plus tambah 24. 24 ya. Nah, yang pertama di sini kan menghilangin apanya? Hilangin 24-nya. Oke. Jadi 4. 3x 4 dikurangi 24 ditambah 24 sama dengan 2x ditambah 24 24 ditambah ditambah 24 ditambah 24.
Sekarang 3x-nya ini untuk kita hilangin 2x yang di sini ya. Kenapa kita hilangin 2x yang di sini? Karena biar ini yang jadi x ya. Jadi 3x Ya. min 3x 2x Dua x 2x min 2x. min 2x 2 plus 24 plus 48. 3x X. sampai sini aja lah. Sisanya kalian X, Pak. X, Pak. 3x min 2x. X. X. x sama dengan 48 ya. 48. X sama dengan 48. Nah, khusus yang nomor di bawahnya ini saya tidak menggunakan pengadilan, tapi saya pakai pindah ruas ya, karena untuk memahaminya udah paham di atas kan, tidak menggunakan khusus. Soalnya teksnya terlalu panjang ya. Iya. Tapi saya hapus ini. Saya hapus ya. Nah, untuk Ya, ini Pak. Ini tinggal dikali silang aja dulu ya. Jadinya x min 2 sama dengan 4x 4x min 4. Min 4. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, tinggal caranya sama dengan ini ya. Gitu. Nggak saya lanjutin, paham? Paham, Pak. Kalau yang ini sama seperti yang di bawah, ini jadinya 6x kali silang juga. Min 3. Nah, min 3 sama dengan Sama dengan 4 min 2x. 2x. Nah, sama juga caranya kayak nomor. Sebenarnya siswa itu sering sukanya itu adalah udah ngeliat soal langsung nyerah dulu gitu loh, nggak mau nyoba, padahal hanya dirubah bentuknya saja. Nah, sekarang yang pertidaksamaan itu sama ya, hanya beda tanda saja ya. Ini kalau ini misalnya lebih kecil kayak gitu, ini saya lebih besar, ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan kayak gitu. Itu aja bedanya. Tetapi ada beberapa permasalahan, misalnya ya, saya punya soal kayak gini. Ditambah 2 sama dengan min 3x, sorry bukan min 3x, 3x. Ini bukan sama dengan ya, salah saya lebih kecil ya. Lebih kecil dari 3x dikurangi 2 misalnya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Berarti di sini cara ngerjainnya sama seperti persamaan satu variabel. Jadi di sini kan 2x. Saya langsung pakai sifat pindah ruas saja ya, nggak menggunakan kayak tadi. Min 3x lebih kecil dari min 2. Min 2 kan? Yang ini jadinya min x. Min x kurang dari min 4. Ini gimana? X kurang dari 4. Lebih besar dari 4. Ini karena kok min 4, Pak? Ingat, jika ada tanda negatif di depan suatu variabel, maka tandanya iya. berubah. Tetapi pindah ruasnya tetap gitu ya. Pindah ruasnya tetap min 1. Oh. Berubah tanda. Nah, Ya. sekarang akan saya jelaskan kenapa gitu. Kenapa dia berubah. Ini saja permasalahannya di persamaan satu ketidaksamaannya ya. Mau dia ada tanda sama dengan, ya ini juga ada tanda sama dengan. Ya. Sama dengan. Bedanya. Nah, sekarang akan saya bahas kenapa dia berubah. Misalnya kayak gini ya. Min x lebih kecil dari 4 ya. Gitu. Saya buat garis bilangan. Ya. Saya nggak pakai min 4 aja. Saya pakai 0 aja biar lebih gampang. 0 bukan. 2 biar lebih gampang, biar lebih sedikit. Nah, berarti di sini ya. Ya, di sini 0 kan? Nah, ini negatif. Kalau negatif 1 saya masukin di sini, benar nggak? Kalau negatif 1. Benar. Hah? Iya, benar. Salah dong, kan negatif dikali negatif 1 jadi 1. Oh ya benar ya, benar. Sorry. Nah, ini benar kan? Benar. Nah, benar. Nah, ini benar kan? Oke, terus selanjutnya negatif 2. Kalau negatif 2 benar apa enggak? Salah. Nah, Salah. salah. 2 ya. Oke, kalau ini benar ya. Karena dia tidak memiliki sama dengan berarti salah. Sekarang 1. Ya. Ini benar enggak?
Benar. Ah, benar. 2 ini benar juga, 3 ini benar juga karena Benar. Ya, benar. kan arahnya ke sini semua kan. Ya, kanan. Nah, makanya ini kan jadi kalau kita buat batas sehingga X itu akan lebih besar dari negatif 2. Dari min. Nah, ini makanya dibilanglah sama. Ya. Ya, Pak. Sekarang Belum Paham, Pak. itu asal mula dari tadi kalau ada siswa yang nanya ya. Bu atau Bu Ya, atau Pak. soalnya ada penda yang di sini. Bu atau Pak misalnya ditanya, kenapa negatifnya kalau pindah ruas itu selalu tandanya berubah ya? Kalian jelasin menggunakan garis bilangan seperti ini. Sebenarnya ini sama saja, ya. Kalau dia jawab ini juga benar, dia jawab ini juga benar. Tetapi dalam matematika jelek kelihatannya kalau ada tanda negatif ya, gitu. Ya. Udah paham? Paham, Pak. Nah, itu saja sebenarnya konsepnya di dalam persamaan. Tetapi kalau dalam proses sama seperti persamaan. Gitu. Yang penting tandanya tetap sama. Kalau lebih kecil ya lebih kecil sampai turun. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke semester 2 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Semester 2 itu kita belajar perbandingan. SMA itu ada 2 ya, sangat susah SMA ya. Makanya butuh waktu yang agak lebih lama untuk membahas SMA. Satu pertemuan itu paling kita bisa bahas cuma satu materi. Nggak bisa kita bahas kayak SMP gitu. Oke, saya hapus ya. Nah, materi selanjutnya itu adalah semester 2. Ini saya hapus. Saya mau buat saya hapus dulu teksnya. Saya lihat dulu materinya ya, materinya apa sekarang. Oke, perbandingan dan aritmatika sosial ya. Ini saya jadiin satu ya, perbandingan dan aritmatika sosial. Nah, ini baru kalau perbandingan sama aritmatika sosial itu lebih pengaruhnya ke umum saja. Yang pertama saya bahas dulu perbandingan ya. Perbandingan itu perbandingan senilai dan tidak senilai. Ya. Tapi sebelum lanjut ke perbandingan senilai dan tidak senilai, saya akan kasih tes otak dulu gitu. Misalnya A itu sama dengan 36, terus B sama dengan 24. Nah, saya ditanya A banding B berapa? Tiga per 2, Pak. 4 kan. 3/2. Ya, 3/2, Pak. 3/2. Jangan per pakai ya. Saya nggak nanya pecahannya loh. Iya. 3/2. Oke, 3/2. Nah, sebenarnya di perbandingan ini yang dibahas itu adalah pertama skala ya. Nah, ini skala itu skala ya yang pertama. Itu rumusnya itu adalah jarak peta per jarak sebenarnya ya. Gitu. Sebenarnya. Saya nggak berikan contoh soal ya. Ini cuma kalian bisa cari-cari lah gitu. Kalau misalnya kalian susah bertanya. Tapi nggak bakalan saya nggak bahas secara detail ya. Karena ini pelajaran saya yang sangat paling karena harusnya saya nggak bakalan bahas. Oke, selanjutnya perbandingan 3 digit ya. Nah, jika ada soal seperti ini ya, jika diketahui si A berbanding B itu sama dengan misalnya 2/3 ya. Gitu. Misalnya ya kelereng A, perbandingan kelereng A dan B itu 2/3, maka dan diketahui bahwa kelereng A ditambah dengan kelereng B sama dengan 20 gitu misalnya ya. Gitu.
Nah, caranya itu adalah berapakah banyak kelereng A atau B gitu. Misalnya selisih misalnya. Berarti di sini ya, kelereng A itu sama dengan ya, perbandingan A. Saya cuma gunakan simbol perbandingan A per jumlah perbandingan dikali jumlah kelereng. Jumlah A plus B ya. Gitu. Iya. Jumlah apa tuh? Jumlah kelereng atau jumlah apalah, jumlah uang kayak gitu. Ini rumusnya ya. Jadi kan kalau kita hitung ya tinggal kayak gini, perbandingan A kan 2. Jumlah perbandingan berapa kali? 5. Kan jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan. Ya. Dikali 20. 20. 8. Nya sama dengan 12 nanti ya. Nah, begitu caranya ya. Udah ditulis? Udah. Rumusnya yang ini ya. Kalau yang ditanya, yang diketahui adalah jumlah. Gitu. Jumlah. Nah, bagaimana kalau yang diketahui adalah selisih? Biasanya ada selisih juga ya. Berarti sama aja rumusnya adalah misalnya nilai A itu sama dengan perbandingan si A. Ini selisih ya. Selisih. Kalau diketahui selisih. Nah, terus selisih perbandingan dikali sama selisih nilai ya, saya pakai nilai aja selisih nilainya. Hanya perbandingan kelereng A dan B itu 3:2 misalnya. Terus dikali selisih kelereng mereka adalah 5 gitu misalnya ya. Ini rumus selisih, yang tadi rumus jumlah. Oke, sudah? Hapus? Udah. Ini pelajaran SD kelas 4, 5, 6 ya, diulang-ulang ya. Perhatikan, pelajaran SD 4, 5, 6. Saya cuma mengulang saja. Sebenarnya nggak harus dibahas di sini gitu. Tapi buat mengingatkan kalian. Nah, sekarang perbandingan 3. Misalnya kayak gini ya. Jika A berbanding B, itu sama dengan 2/5. Dan A berbanding C, B berbanding C sama dengan 3/6. Berbanding 7 lah. Nah, berapakah A banding B banding C? Coba kalian kerjain sendiri dulu. Ngetes dasar dulu, ngetes dasar. Kalau ada yang sudah ketemu, kasih tahu saya ya. Ya, Pak. Nah, ada yang ketemu kayak gini, itu benar.
cepet banget 40 menitnya coba. Kan keluar ya. Udah selesai belum? Nih ya caranya ya, saya jelasin dah. Kuncinya itu adalah ada di B ya. Nah, di sini kan dia beda nih. Kelipatan 3 dan 5 itu berapa? Yang sama. 15. Nah, ya ini 3, ini kali 3, ini kali 5, ini kali 5. 5. Nah, makanya dapat perbandingan kayak gini, 6A-nya 6, B-nya 15, C-nya 35. Paham? 35. Iya, paham. Kalian kayak gini. Oke lah, saya lanjut ke perbandingan senilai dan tidak senilai. Saya tidak menargetkan 10 itu minimalnya 10 pertemuan ya saya targetkan, tetapi saya mau menghabiskan materi SMP. Kalau misalnya ini nggak apa-apa, tapi kalau kalian budgetnya segitu ya, jadi nggak? Iya, Pak. Oke. Saya karena nggak berani jamin 10 pertemuan itu bisa selesai gitu. Karena nanti di persamaan garis lurus sama lingkaran itu tuh banyak itu bisa nggak selesai dalam satu kali pertemuan. Nah sekarang saya lanjut ke keluar dia tadi. Apa yang ribet matiin ya, matiin gini ya. Ini saya clear langsung. Oke, sekarang akan lanjut ke perbandingan senilai dan tidak senilai. Apa itu perbandingan senilai? Ya. Nah di sini perbandingan senilai akan saya bahas dulu ya, yang ini ya. Misalnya ya, ada pihak A, ya, terus ada pihak B. Ya. Nah, misalnya si pihak A itu adalah dalam penggunaan bensin berapa jarak tempuh ya. Misalnya dalam penggunaan bensin 1 liter, jarak tempuhnya bisa menempuh 50 km. Ya. 50 km misalnya. Kemudian kalau 2 liter, berapa jarak tempuhnya? 100 km. 100 km ya. Kalau misalnya 10 liter? 1000. 500. 500. Nah, ini namanya perbandingan senilai ya. Maksudnya itu adalah jika pihak yang pertama ini naik ya. Ini kan naik kan? Iya. N ya, saya pakai simbol N, naik ya. Ini juga naik gitu. Saya akan buat turun ya. Misalnya kalau 5 liter itu berapa? Kalau 5 liter 250. kan 250. 250. Ya, berarti ini itu adalah turun kan di sini kan? Turun. Nah, itu turun gitu. Oke. Nah, jadi gini, perbandingan senilai itu adalah jika pihak A itu naik, maka pihak B harus naik. Jika pihak A turun, ya B juga akan turun ya. Turun. Itu rumusnya itu adalah jika A di sini B, maka di sini X ya, misalnya kayak gini, X sama Y. Nah, jadi rumusnya itu adalah untuk mencarinya A per B sama dengan X per Y. Nah, ini persamaannya. Jadi dia salah satu akan tidak diketahui nanti. Misalnya sebagai contoh tadi kan. Nah, kalau misalnya 1 liter 50K, saya ditanya berapa 15 liternya, berarti ini dimasukin di sini ya. 1 per 15 sama dengan X-nya 50 per Y. Gitu. Jadi Y sama dengan 50 dikali 15. Kayak gitu. Jadi kuncinya itu adalah ini. Ya. Ini kunci perbandingannya. Ya. Ini kalau dalam kondisi naik, kalau ini ada kondisi turun, ini juga naik, ini juga tuh.
Untuk bagian contoh-contoh soal akan saya berikan di bonus pertemuan ya. Nggak bakalan saya bahas sekarang, saya akan jelasin materinya aja dulu. Nah, selanjutnya perbandingan tidak senilai. Udah nih, sudah selesai, dicatat. Udah ini? Saya hapus ya. Oke, saya hapus. Belum? Nih. Makanya ngomong dong kalau bilang udah, belum gitu, nyaut biar saya tahu gitu loh. Udah apa belum? Udah, Pak. Udah, oke. Udah. Nah, sekarang tidak senilai ya. Penda apakah masih di sini? Oh, baru dia kelihatan. Diam aja dari tadi. Saya kira dia quiz. Ini jam berapa ya? Baru jam 11 ya. Pokoknya Jam 11. sampai jam setengah 12. Kalian ada kesibukan nggak? Enggak ada, Pak. Ya, kalau saya nargetin lagi satu materi ya setelah ini ya. Biar selesai gitu. Nah, kalau tidak senilai itu kebalikan dari senilai ya. Ini ya, misalnya pihak A, ini pihak B ya. Ini contohnya adalah dalam menghabiskan makanan. Misalnya dalam suatu kandang ya, itu ada makanan. Jika dia 5 sapi ya, 5 sapi. Ini ada waktu ya, ini ada sapinya. Ini hari ya. Dia dapat menghabiskan dalam waktu 20 hari misalnya. Nah, kalau misalnya 10 sapi, Berarti 40 hari. ya pasti berkurang. Makin banyak Berkurang 10 hari dia. Ya, jadi 10 hari. 10 hari kok malah nambah sih. Nah, ini perbedaannya ya. Jika pihak yang pertama naik, maka pihak yang kedua ini akan turun. Nah, gitu. Ini naik, ini turun ya. Tapi kalau si sapi yang turun, Ini udah tidak sama. naik ya, kayak gitu. Naik. Ini di sini ya tempat perbandingannya ya. Satu pihak diuntungkan, maka satu pihak dirugikan kayak gitu. Ya. Nah, contohnya itu dalam bangunan misalnya ya, jika 20 orang dapat menyelesaikan 40 hari. Kalau misalnya orangnya ditambah jadi 40 hari, maka berapa hari 40 orang, maka berapa hari bisa diselesaikan kayak gitu. Jadi, untuk ini perbandingannya itu adalah misalnya ya, AB. Itu ada A, ini ada B, ini X, ini ada Y. Perbandingannya boleh seperti ini. B per A sama dengan X per Y. Dibalik ya, dibalik salah satu. Ya. Atau A per B sama dengan Y per X. Nah, ini memiliki rumus seperti ini. Ya. Nah, kayak gitu ya. Lagi satu kali gini ya, ini kan mau mati nih. Nanti lagi 1 menit dia akan mati. Ya. Dia akan mati nih, cepat ditulis ya, dia akan mati. Nanti saya share lagi ya.